Pada soal pertanyaannya, sebutkan kelemahan teori asam basa Arrhenius dan Bronsted-Lowry dibandingkan dengan teori Lewis. Penyelesaiannya, konsep asam basa mempunyai definisi yang berbeda tergantung pada ilmuwan yang menemukannya. Teori asam basa meliputi teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Semua teori ini memenuhi pengertian dari teori asam basa Lewis. Oleh sebab itu, teori asam basa Arrhenius dan teori asam basa Bronsted-Lowry mempunyai beberapa kelemahan dibandingkan dengan teori Lewis. Kelemahan dari asam basa Arrhenius yaitu: yang pertama, teori Arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat asam atau basa untuk zat yang tidak mempunyai H+ dan OH-nya. Misalnya NH3 adalah basa, tetapi menurut Arrhenius, NH3 tidak mempunyai OH-, sehingga NH3 bukan basa. Yang kedua, saat H2O dimasukkan dalam persamaan reaksi, tidak ada perubahan H2O di dalamnya. Misalnya reaksi asam fluorida saat dilarutkan dalam air. Dengan reaksinya, HCl ditambah H2O menghasilkan H+ ditambah Cl-. Reaksi yang tepat adalah H+ akan ditarik H2O menghasilkan ion H3O+. Sementara kelemahan dari asam basa Bronsted-Lowry yaitu: yang pertama, teori Bronsted-Lowry tidak dapat menjelaskan konsep asam basa pada reaksi oksidasi asam, seperti CO2 dan SO3. Selain itu juga tidak menjelaskan oksidasi basa Na2O dan CaO yang menghasilkan garam. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry tidak dapat menjelaskan senyawa seperti BF3 dan AlCl3 yang bersifat sebagai asam, karena senyawa tersebut tidak mempunyai proton atau H+. Kelebihan dari teori Lewis yaitu memperluas dari teori-teori sebelumnya, di mana mampu menjelaskan sifat asam atau basa suatu zat yang tidak perlu melibatkan adanya transfer proton dan adanya ion H+ dan OH-. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelemahan teori asam basa Arrhenius dan Bronsted-Lowry dibandingkan dengan teori Lewis yaitu: yang pertama, Arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat asam atau basa untuk zat yang tidak mempunyai ion H+ dan OH-. Yang kedua, dalam Arrhenius, saat H2O dimasukkan dalam persamaan reaksi, tidak ada perubahan H2O di dalamnya. Yang ketiga, teori Bronsted-Lowry tidak menjelaskan konsep asam basa pada reaksi oksidasi asam maupun oksidasi basa yang menghasilkan garam. Dan yang keempat, teori Bronsted-Lowry tidak dapat menjelaskan senyawa seperti BF3 yang bersifat sebagai asam karena senyawa tersebut tidak mempunyai proton atau H+.